Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Aditya Pranata dari program studi teknik industri Unisba. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Rancangan Strategi Pemasaran Media Sosial Menggunakan Metode SOSTAK, Studi Kasus PT Sani Globalindo, dengan runtutan pembahasan terdiri dari pendahuluan, metodologi, pembahasan dan diskusi, lalu kesimpulan. Perusahaan saat ini belum menggunakan pemasaran media sosial secara optimal sehingga kesadaran merek S&D Racing rendah dan tertinggal oleh kompetitor. Media sosial menjadi saluran pemasaran dan promosi yang potensial dikarenakan memiliki banyak pengguna. Pemasaran media sosial dapat membantu perusahaan untuk memasarkan dan memperkenalkan produk kepada audiens dan pengikut sehingga memungkinkan terjadi peningkatan penjualan produk secara digital sehingga dapat memenuhi target penjualan produk. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan rancangan strategi pemasaran media sosial efektif untuk meningkatkan kesadaran merek produk S&D Racing, mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi kesadaran merek produk S&D Racing, dan membuktikan rancangan strategi pemasaran media sosial dapat memberi peningkatan kesadaran merek produk S&D Racing. Pembahasan untuk tahapan SOSTAK yang digunakan dimulai dengan situation analysis, dengan customer analisisnya adalah demografis, jenis kelamin pria dengan rentan usia 18-44 tahun, di sasarannya bengkel, toko onderdil, dan aksesoris motor. Daerah geografisnya terdiri dari kota-kota besar di Indonesia seperti Bandung, Bekasi, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Psikografisnya, audiens yang memiliki hobi dan minat modifikasi motor dan mengikuti acara balap motor, balap, dan trail. Dengan penggunaan media sosial terdiri dari Facebook dan Instagram. Selanjutnya adalah objektif. Objektif adalah tujuan perusahaan menggunakan pemasaran media sosial. Dari kategori sell, targetnya adalah meningkatkan penjualan produk sebesar 600 produk secara digital pada platform marketplace dalam 6 bulan. Dalam search, meningkatkan nilai ulasan pelanggan menjadi 4,5 pada platform marketplace dalam 6 bulan. Speak, meningkatkan jumlah pengikut sebesar 50% pada platform media sosial selama 6 bulan. Save, mengurangi anggaran promosi sebesar 20% dalam 6 bulan, dan Sizzle adalah meningkatkan engagement sebesar 24.000 selama 6 bulan. Selanjutnya adalah strategi. Yang pertama adalah memahami penggunaan media sosial, merubah persepsi merek, struktur perusahaan, dan cara perusahaan berkomunikasi di media sosial. Menggunakan media sosial untuk meningkatkan prospek calon pelanggan, meningkatkan penjualan yang berfokus pada pengembangan strategi komunikasi pelanggan, dan meningkatkan layanan pelanggan melalui media sosial. Lalu, tactics adalah penjabaran detail strategi. Yang pertama adalah membuat halaman dan optimasi halaman, baik Facebook dan Instagram, membuat konten menarik untuk kedua platform, memanfaatkan Facebook dan Instagram Ads, mendorong pengikut membeli produk di platform marketplace, lalu berinteraksi di media sosial untuk meningkatkan engagement. Tahap action adalah membuat penjadwalan dan mengamati aktivitas di media sosial, baik Facebook dan Instagram, selama 6 bulan dari bulan September 2020 sampai Februari 2021. Pada tahap kontrol, didapatkan bahwa jumlah engagement untuk platform Facebook adalah 1.804 dan untuk platform Instagram adalah 27.569. Selanjutnya adalah ROI atau pengembangan investasi media sosial. Dari 6 bulan pengamatan dapat diketahui bahwa pendapatan dan profit dari masing-masing marketplace dengan totalnya adalah 122.829.000 dengan biaya yang dikeluarkan selama 6 bulan adalah 60.600.000. Lalu berdasarkan hasil perhitungan return of investment diketahui bahwa pengembangan investasinya adalah 102,68%. Setelah itu dilakukan usulan berdasarkan analisis Keyhole.co. Rancangan strategi pemasaran media sosial efektif terdiri dari pemanfaatan faktor-faktor yang mempengaruhi engagement berdasarkan analisis Keyhole.co dari platform Facebook dan Instagram. Pada platform Facebook, pemanfaatan pemilihan tipe konten berfokus pada tipe konten berbentuk gambar atau foto, memanfaatkan waktu kirim optimal pada hari Senin pukul 16, Selasa pukul 15, Rabu pukul 13, Kamis pukul 9, Jumat pukul 11 dan 13, dan Sabtu pukul 15. Dengan alternatif waktu kirim optimal pada hari Minggu pukul 15, Senin pukul 14,
Selasa pukul 11, Rabu pukul 12, Kamis pukul 13, Jumat pukul 14, dan Sabtu pukul 6. Pemanfaatan panjang kiriman optimal yang terdiri dari 560 sampai 720 kata dan alternatif lain terdiri dari 281 sampai 560 kata pada deskripsi setiap konten. Memanfaatkan tagar teratas berdasarkan keterlibatan pengikut yang terdiri dari tagar hashtag JS190 dengan alternatif lain terdiri dari tagar hashtag JabarobenMGXTX, hashtag GasTrackID, dan hashtag TMX150 pada penambahan deskripsi konten. Lalu adalah uji hipotesis menggunakan uji hipotesis Wilcoxon Smearing test untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan strategi. Dapat dilihat, ini adalah perbandingan pada bulan September sampai Februari tahun ini dan tahun lalu. Dapat dibuktikan bahwa apabila T hitung lebih kecil dari T tabel maka H0 diterima, apabila T hitung lebih besar dari T tabel, H0 tidak diterima. Berdasarkan uji statistik non-parametrik Wilcoxon Signon Rank Test, dari data-data sebelum penerapan strategi dan setelah penerapan strategi, dapat diketahui bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Penolakan H0 dikarenakan nilai T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai 1 lebih besar dari 0. Maka total adjustment sesudah strategi memiliki perbedaan signifikan dengan sebelum penerapan strategi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.